Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayasullah dari jurusan Teknologi Informasi dengan jam 21/17053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Denial of Service. Nah, untuk pembahasan materi kali ini di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada definisi, jenis, cara kerja, dampak, cara mengatasi, dan juga kesimpulan yang nantinya akan disampaikan. Untuk yang pertama yaitu definisi dari denial of service. Nah, apa sih pengertian dari denial of service? Nah, denial of service ini adalah serangan pada suatu sistem atau jaringan komputer yang bertujuan untuk membuat sistem atau layanan tidak dapat diakses oleh pengguna dengan cara membajiri sistem dengan permintaan yang berlebihan. Nah, untuk tujuan dari DOS atau Denial of Service sendiri yaitu untuk membuat suatu layanan atau sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna. Nah, serangan ini dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang memiliki motif tertentu seperti membalas dendam, melakukan sabotase, atau mendapatkan keuntungan finansial. Untuk materi yang kedua itu tentang jenis-jenis dari denial of service. Nah, untuk beberapa jenis dari denial of service yang akan dibahas di sini itu ada 4, yaitu flood, buffer overflow, smooth, dan juga ping of death. Untuk yang pertama yaitu flood. Flood di sini adalah serangan DOS yang paling umum. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau jaringan sehingga sumber daya sistem atau jaringan menjadi habis dan tidak dapat memproses permintaan yang diterima. Lalu yang kedua yaitu buffer overflow. Overflow di sini itu dilakukan dengan cara mengirimkan data yang berlebihan ke dalam buffer, sehingga menyebabkan sistem atau program menjadi tidak dapat berjalan dengan normal. Serangan ini biasanya dilakukan pada aplikasi atau sistem operasi yang rentan terhadap serangan buffer overflow. Lalu yang ketiga ada serangan smurf. Nah, serangan smurf ini dilakukan dengan cara memanfaatkan protokol internet, Control Message Protocol atau ICMP, untuk mengirimkan permintaan ke jaringan yang menggunakan broadcast address. Hal ini menyebabkan semua perangkat dalam jaringan merespon permintaan tersebut, sehingga sistem daya jaringan habis dan layanan menjadi tidak dapat diakses. Lalu untuk yang serangan keempat di sini ada serangan ping of death. Serangan ping of death di sini dilakukan dengan cara mengirimkan paket data yang berukuran lebih besar dari yang dapat ditangani oleh sistem atau jaringan. Hal ini menyebabkan sistem atau jaringan menjadi lambat atau bahkan dapat mengalami kegagalan total. Untuk jenis-jenis serangan DOS yang sudah disebutkan di atas ini, sebenarnya masih ada beberapa jenis yang lain. Di sini pelaku serangan dapat menggunakan berbagai cara dan teknik untuk mengganggu sistem atau jaringan, sehingga perlu adanya tindakan pencegahan dan pengamanan yang tepat untuk mengatasi serangan DOS yang nantinya akan dibahas. Lalu bagaimana cara kerja dari denial of service atau DOS ini? Nah, untuk cara kerja serangan denial of service ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu vektor serangan, tahap penetrasi, dan tahap pengendalian. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut, yaitu yang pertama di sini ada vektor serangan. Nah, untuk vektor serangan ini merupakan tahap persiapan di mana pelaku yang melakukan serangan akan mencari cara untuk menyerang sistem atau jaringan yang akan menjadi target.
Lalu pelaku serangan akan mencari celah atau kerentanan pada sistem atau jaringan untuk menentukan jenis serangan yang akan dilakukan. Lalu untuk tahapan yang kedua yaitu tahap penetrasi. Tahap penetrasi ini atau tahap persiapan ini melakukan uh, jenis serangan, menentukan jenis serangan. Pelaku serangan akan melakukan serangan dengan cara membanjiri sistem atau jaringan dengan permintaan yang berlebihan atau memanfaatkan kerentanan pada sistem atau jaringan untuk menyebabkan kegagalan sistem. Lalu yang untuk tahap keempat yaitu tahap pengendalian, ini merupakan tahap di mana pelaku serangan akan mencoba untuk mempertahankan kontrol atas sistem atau jaringan yang telah diserang. Pelaku serangan dapat memanfaatkan sistem yang telah terinfeksi atau menjalankan program jahat pada sistem yang telah diserang untuk mempertahankan akses ke sistem atau jaringannya. Lanjut, yaitu untuk mengatasi serangan DOS perlu dilakukan tindakan pencegahan dan juga pengamanan yang tepat seperti memperkuat sistem atau jaringan, menggunakan alat keamanan atau melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap serangan yang mungkin terjadi. Nah, untuk dampak-dampak dari serangan denial of service ini ada beberapa dampak yang akan dibahas juga. Ya, di antaranya seperti dampak dari kerugian finansial, dari segi reputasi dan juga kualitas layanan. Nah, untuk segi finansial di sini, ya serangan DOS atau denial of service ini dapat menyebabkan korban kehilangan penghasilan atau pendapatan, terutama jika korban memiliki bisnis online atau bergantung pada sistem jaringan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, serangan DOS dapat menyebabkan downtime atau waktu di mana sistem atau jaringan tidak dapat diakses, sehingga bisnis tidak dapat beroperasi seperti biasa. Korban juga dapat mengalami biaya tambahan untuk memulihkan sistem atau jaringan setelah serangan. Lalu yang kedua ada kerugian reputasi. Kerugian reputasi di sini dapat menyebabkan terutama jika korban tidak dapat mengatasi serangan dengan cara cepat atau jika serangan mengganggu layanan ataupun informasi yang sensitif, korban dapat kehilangan kepercayaan pelanggan atau pengguna karena ketidakmampuan atau ketidaknyamanan para pelanggan dan ketidakmampuan si pemilik akun untuk menjaga keamanan dari sistem atau jaringannya. Lalu untuk yang dampak yang ketiga itu terhadap kualitas layanan. Nah, serangan DOS atau denial of service ini memang dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan bagi pengguna atau pelanggan korban. Serangan dapat mengganggu atau menghentikan layanan yang diberikan oleh korban seperti layanan online atau akses ke informasi yang disediakan oleh korban. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna atau pelanggan yang dampaknya negatif pada hubungan bisnis atau komunikasi yang telah dibangun oleh korban. Lalu dari dampak-dampak tersebut, dari cara kerja yang telah dibahas tadi, bagaimana cara kita mengatasi serangan denial of service ini? Nah, untuk mengatasi serangan denial of service, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Nah, di antaranya di sini ada meningkatkan kapasitas jaringan. Yang kedua ada memfilter traffic jaringan. Yang keempat ada menggunakan alat DDoS protection. Untuk yang pertama di sini meningkatkan kapasitas jaringan. Ya, uh, ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi serangan DOS, yaitu dengan meningkatkan kapasitas jaringan sehingga dapat menampung jumlah lalu lintas yang lebih besar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan bandwidth atau server yang dapat menangani jumlah permintaan yang lebih besar. Yang kedua di sini memfilter traffic jaringan.
Nah, teknik ini melibatkan penggunaan firewall atau router untuk memfilter lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Nah, filter dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan hanya lalu lintas yang sah dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berasal dari IP yang tidak dikenal. Lalu untuk yang ketiga, menggunakan alat DDoS Protection. Nah, alat DDoS Protection sendiri adalah solusi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melindungi sistem atau jaringan dari serangan DOS atau Denial of Service. Nah, alat ini dapat bekerja dengan memonitor lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi serangan DOS yang mencurigakan, dan kemudian memblokir lalu lintas tersebut. Nah, selain teknik di atas, memang ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah serangan DOS, seperti memperbarui sistem keamanan dan juga perangkat lunak terbaru, lalu mengatasi akses ke sumber daya jaringan dan melatih staf untuk mengenali tanda-tanda serangan DOS. Untuk yang terakhir, di sini kesimpulan dari materi tentang denial of service, ya kita dapat simpulkan bahwa denial of service merupakan serangan yang membanjiri sebuah sistem atau jaringan dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga sistem atau jaringan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Ya, serangan DOS pun dapat mengakibatkan dampak yang merugikan seperti kerugian finansial, kerugian reputasi, dan penurunan lalu lintas kualitas layanan seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, beberapa jenis serangan denial of service yang umum dilakukan di antara lain seperti flood, buffer overflow, smurf, dan juga ping of death. Nah, serangan DOS juga dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap vektor serangan, tahap penetrasi, dan tahap pengendalian. Lalu untuk mengatasi serangan DOS yang tadi dapat dilakukan dengan beberapa teknik, ya meningkatkan kapasitas jaringan, memfilter traffic jaringan, dan juga menggunakan alat DDoS protection merupakan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memprotek serangan DOS atau denial of service. Nah, selain itu juga ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah serangan DOS seperti memperbarui sistem keamanan dan juga melatih staf mengenali tanda-tanda serangan dari denial of service ini. Nah, mungkin hanya sampai sini saja materi tentang denial of service. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.